Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, selamat sore kepada Anda semua, pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru semesta ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada sore hari ini, saya kembali menyapa Anda melalui vlog YouTube saya ini, yang ingin menyampaikan salah satu isu sangat menarik menurut saya, isu yang sangat menarik menurut saya, apalagi pasca pemilu kada di seluruh tanah air, pilkada serentak ini. Isu ini tentunya kita harapkan, masyarakat mengharapkan isu ini di follow up oleh bapak-bapak, ibu-ibu, para penegak hukum di tanah air, karena salah satu tuntutan reformasi pada masa yang lalu, pada era tahun 98-99, adalah tuntutan tentang reformasi. Apa itu isu yang akan saya bahas pada sore hari ini? Yaitu isu tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, di tanah air. Tentunya sebagai pengajar, saya tentunya berharap semua rezim pemerintahan, utamanya sejak reformasi, konsisten untuk menegakkan hukum, konsisten untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sendiri. Nah, isu ini sebenarnya merupakan isu nasional, tetapi saya hanya ingin menyoroti kasus yang terjadi di Bali, di Pulau Bali, terutama di bagian Bali di bagian Bali Barat, di bagian Bali wilayah paling barat. Nah, fenomena yang menarik yang saya tangkap sejak tahun 2000 sampai 2010, penegakan hukumnya bisa dikatakan bagus. Sejak tahun 2000 sampai 2010. Jadi beberapa pejabat, mantan pejabat di pemerintahan daerah, banyak yang divonis dengan putusan ikrah pada tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, yang menarik, kacamata saya sebagai seorang pengajar, pertanyaan mendasarnya, mengapa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 ini, pertanyaan saya, mengapa sepertinya seolah-olah tindak pidana korupsi ini bisa dikatakan melemah. Yang menarik lagi, pertanyaan secara konseptual, teoritis, konseptual, praktisnya, masa sih selama 10 tahun pelaksanaan anggaran, masa iya sih tidak ada korupsi? Nah, ini yang menarik. Jadi harapan saya melalui vlog ini kepada Pak Presiden sekarang, Pak Jokowi, dan kabinetnya, apalagi di dalamnya ada Pak Mahfud MD. Sekarang sudah ada Pak Jokowi bisa dikatakan duduk bareng dengan Pak Prabowo. Tidak ada istilahnya kubu-kubuan. Jadi sebenarnya ini kabinet mayoritas, mutlak sekali. Pertanyaan saya, Pak Jokowi dan kabinetnya, kemudian Pak Mahfud MD, bagaimana tanggung jawab Bapak sekalian berkaitan dengan penegakan hukum khususnya di Pulau Bali ini, terutama di Bali bagian barat ini? Saya punya catatan. Jadi sejak tahun 2011, catatan saya akan bacakan satu persatu. Ada beberapa daftar dugaan, sekali lagi dugaan tindak pidana korupsi.
Pertama, yang ke-1, dugaan kasus manipulasi pengadaan mobil double kabin di dinas yang dulunya masih ada dinas kehutanan. Silahkan dicek. Kemudian yang kedua, dugaan markup anggaran pembangunan gedung SMPN 6 Negara di Kelurahan Lelateng. Tahun anggaran 2011. Silahkan dicek. Kemudian ada dugaan kasus korupsi pembangunan wantilan di Desa Manggisari, Kecamatan Pekutakan. Kemudian yang keempat, dugaan kasus korupsi pembangunan, dugaan sekali lagi, dugaan kasus pembangunan korupsi pembangunan gedung auditorium di kawasan Civic Center Kabupaten Jembrana. Kemudian kasus santunan kematian. Nah, ini sudah saya ketahui, ini sudah ada putusan, tetapi dugaan saya terjadi tebang pilih. Karena secara konseptual lagi, secara normatif lagi, yang bertanggung jawab menandatangani pencairan anggaran adalah pengguna anggaran, kepala dinas. Pertanyaan saya, kenapa mereka lepas? Sementara yang jadi korban hanya sekelas kepala seksi dan kepala lingkungan, oknum kepala lingkungan. Catat, kenapa ada kasus tebang pilih, kasus kematian, santunan kematian. Itu yang kelima. Kemudian dugaan kasus korupsi penyerahan aset lampu penerangan jalan umum, JPU. Pembayaran iurannya ini. Selanjutnya yang ketujuh, dugaan kasus kong kali kong penyewaan, dugaan kasus kong kali kong penyewaan mobil dinas. Silakan dicek. Kemudian yang kedelapan, ini sepertinya mungkin korupsi berjamaah, Yang kedelapan, dugaan kasus SPPD fiktif di DPRD Kabupaten Jembrana sejak tahun anggaran 2015 sampai tahun anggaran 2018. Gila ini. Ini kalau betul terjadi, ini gila ya. Kemudian yang kesembilan, dugaan kasus saweran upeti bulanan bagi oknum pejabat kepala perangkat daerah. Ini dugaan, silahkan dicek. Karena yang kewenangan menyelidiki dan menyidik itu adalah Anda, para penegak hukum, bukan urusan dosen. Ya. Kemudian dugaan kasus penyuapan meloloskan oknum yang ditengarai buta warna menjadi dokter. Bahkan sekarang sudah lulus menjadi sedang menempuh spesialis kandungan dan kebidanan. Ini urusannya dengan salah satu kampus negeri yang ada di Bali. Ya, masa iya sih, mohon maaf, tanpa bermaksud mendiskreditkan kondisi sakit, tapi secara normatif, jangankan untuk menjadi dokter, untuk masuk menjadi ke fakultas teknik saja agak sulit sepertinya. Jadi ada oknum yang buta warna bisa masuk ke kedokteran di sekolah negeri. Kemudian kasus yang ke-11 adalah dugaan kasus upeti setiap permohonan alih fungsi lahan. Ini rumor yang berkembang di masyarakat, 500.000 per 100 meter persegi. Oh, ini kalau dikali jumlahnya kan banyak sekali. Kemudian dugaan korupsi pembangunan kebun raya Jagatnate. Nah, ini kasus yang ke-12. Selanjutnya, yang berikutnya, yang kasus yang ke-13, dugaan korupsi proses pengadaan lahan untuk anjungan cerdas rambut siwi. Nah, ini dugaan, sekali lagi saya tekankan, dugaan. Nah, tugas menyelidiki penegak hukum, bukan dosen, bukan pemulung, bukan pedagang. Ya, harapan kita tentunya mereka bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kemudian yang kasus ke-14, dugaan kasus markup pembangunan mall pelayanan publik. Jadi tadi ada anjungan cerdas rambut siwi, yang satu paket dia pada tahun yang sama anjungan cerdas konservasi di Gilimanuk. Itu anggarannya kalau tidak salah 3 miliar.
Itu kasus yang ke-13. Ini kasus ke-14 tentang markup pembangunan mall pelayanan publik. Ya, dugaan. Yang terakhir, dugaan korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan, pembayaran tunjangan jabatan struktural kepada beberapa pejabat struktural di tempat ini. Karena tunjangan jabatan struktural itu diberikan kepada orang atau oknum yang diduga tidak berhak memperoleh. Karena kenapa? Karena pertama diduga ijazah strata satunya itu abal-abal. Mudah-mudahan tidak asli tapi palsu. Kalau dia palsu beneran, itu tidak hanya tipikor, bahkan pidana murni. Nah, itu beberapa kasus, ada 15 kasus yang ditengarai terjadi di wilayah Bali bagian barat ini. Nah, pada kesempatan vlog ini, saya memang memiliki salah satu interest berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini, bahkan tidak main-main. Beberapa tulisan saya ada yang berupaya secara intens untuk bicara tentang tindak pidana korupsi. Salah satunya mungkin ada artikel saya yang berjudul Menggagas akselerasi peran KPK dalam pencegahan pemberantasan korupsi. Silahkan dicari di googling di Google, itu ada. Dan yang terakhir, tahun ini saya akan meneliti tentang kajian kinerja keuangan daerah. Karena saya ada rasa penasaran dengan opini-opini wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apakah opini itu memang demikian adanya yang diberikan oleh mereka sesuai dengan kriteria-kriteria? Harap bisa ditemukan benang merahnya, apakah opini WTP itu memang sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh satu daerah dalam proses tersebut. Jadi itu vlog yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan, harapan saya Pak Presiden, kabinetnya Pak Presiden, Pak Jokowi saat ini, yang notabene di dalamnya ada Pak Mahfud MD, yang dikenal katanya tegas, garang, berkaitan dengan tipikor. Apakah betul demikian adanya? Jadi saya mencoba mencolek Pak Mahfud MD. Ayo, bisa tidak Pak Mahfud MD dan kabinetnya dan pasukannya ini menjadikan Bali sebagai pilot proyek pencegahan pemberantasan korupsi di negeri ini? Karena potensi Bali untuk menjadi pilot proyek sangat bagus sekali. Karena dia one island, one manage. Nah, jadi harapan saya kepada Pak Mahfud MD, Pak Jokowi, Pak Mahfud MD dan pasukannya, kemudian KPK RI, kemudian Mabes Polri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengatensi pasukannya di bawah. Apabila pasukannya di bawah, aparaturnya di bawah itu mungkin kurang pas atau kurang becus, silahkan diganti saja. Pandangan saya ganti saja. Jadi kita tidak bisa lagi bermain-main dengan tipikor, kita tidak melihat partai apapun, asal sudah dia mengganggu uang rakyat, mencuri uang rakyat, kita sikat saja. Demikian saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.